Halo Bro, kembali lagi dengan saya Mahyu di Bro ID Channel. Kembali kita akan bercerita seputar petualangan dengan beberapa wisatawan asing dari luar negeri Bro. Kali ini kita kembali mengarah ke Australia Bro. Kali ini saya akan menceritakan seputar petualangan saya dengan Om Franz dan istrinya dari Australia. Mereka waktu itu datang ke Lombok dan menginap hanya satu malam. Menginap satu malam bagi mereka adalah waktu yang sangat singkat katanya, dan kedepannya mereka berjanji akan kembali untuk mengunjungi Lombok kali ini bersama keluarganya katanya. Mereka banyak menanyakan kepada saya terkait dengan kehidupan yang ada di Lombok, mengenai budaya, kemudian adat istiadat, kesenian yang ada di tempat kami Bro, dan mereka sangat-sangat mengagumi suasana ataupun panorama hijau persawahan maupun hutan yang ada di Lombok. Kami banyak mengobrol dengan mereka di restoran waktu itu Bro. Kemudian setelah itu saya mengajak mereka untuk melihat kamar. Setelah selesai mereka, saya ajak untuk melihat kamar mereka dan juga mengajak mereka untuk melihat view-view yang ada di sekitar sana Bro. Tak henti-hentinya mereka berdecak kagum atas keindahan panorama hijau yang terhampar luas di depan mereka. Istri Om Franz bilang, kenapa kita nggak dari kemarin-kemarin ke sini? Tapi sayang karena besok paginya kami harus melanjutkan penerbangan ke Australia. Saya pasti akan kembali lagi bersama keluarga nanti ke depannya mengunjungi tempat kamu, kata istri dari Om Franz. Lanjut kami banyak mengobrol di situ. Saya menjelaskan kepada mereka terkait dengan hutan konservasi kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani yang berdekatan dengan penginapan di sana Bro. Kemudian hewan, flora dan fauna yang ada di sana. Kemudian bagaimana aktivitas-aktivitas masyarakat setiap harinya, seperti pergi mencari rumput untuk pakan ternak mereka ke hutan. Kemudian mereka menanyakan ke saya, masyarakat di sini ambil rumputnya itu menggunakan kendaraan atau bagaimana? Kemudian saya menjelaskan ke mereka itu berjalan kaki Om Tante ke hutan, bisa menempuh dari rumahnya itu bisa 1-2 jam sampai ke tempat mereka mencari rumput di dalam hutan, saya bilang. Mereka pun kembali terheran-heran sebegitu kuatnya masyarakat di sini katanya. Ya begitulah, karena hampir sebagian besar masyarakat di sini tidak bisa menggunakan sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Selain itu, saya menjelaskan kepada mereka terkait aktivitas yang lain selain dari berternak. Kami di Lombok mayoritas adalah petani. Sebelum musim penghujan, biasanya untuk menyeling menanam padi, masyarakat di tempat kami menanam sayur mayur seperti cabai, tomat, dan sebagainya. Baru mendekati musim penghujan, mulai dari bulan September sampai dengan Desember, terakhir sampai bulan Januari itu musim penghujan. Jadi mulai dari bulan Agustus sampai dengan Desember, sebagian besar masyarakat di kawasan ini bersiap-siap untuk menanam padi. Selain bertani, masyarakat di Lombok juga kebanyakan merantau ke luar negeri ataupun ke beberapa daerah di Indonesia. Mereka merantau paling lama 2-3 tahun untuk mencari modal, sebagai modal mereka untuk melanjutkan aktivitas mereka di kampung seperti bertani, berternak, dan sebagainya. Jadi banyak yang saya ceritakan kepada mereka terkait dengan kehidupan kami masyarakat suku Sasak yang ada di Lombok. Saya juga menceritakan kepada Om Franz dan istrinya kalau Pulau Lombok itu pulau yang kecil. Jadi jika kita mengelilingi Lombok dalam satu hari pun kita bisa sampai di titik pertama kita. Begitupun kita sudah singgah di beberapa destinasi-destinasi wisata terkenal yang ada di Lombok, seperti Pantai Senggigi, kemudian ada Sembalun, kemudian ke arah timur di situ ada beberapa tempat-tempat kerajinan gerabah di kawasan Lombok ke bagian timur dan sebagainya. Besok paginya mereka check out sekitar jam 10 atau jam 11
pagi. Jadi sebelum mereka dijemput oleh travel yang sudah dipesan oleh mereka, kembali kami ngobrol-ngobrol di restoran. Selesai mereka sarapan, baru kami berpamitan kepada Om Franz dan istrinya. Dan saya bilang jangan lupa untuk kembali lagi berkunjung ke Lombok, Om, Tante. Om Franz bilang dan istrinya, oh tentu, pasti saya akan kembali lagi untuk berkunjung ke Lombok di waktu mendatang katanya. Oke bro, itu sekilas cerita seputar petualangan saya dengan Om Franz dan istrinya beberapa waktu yang lalu di Lombok. Jangan lupa untuk selalu bantu like dan subscribe My Bro ID channel di YouTube. Dan nantikan video-video kami berikutnya masih dengan beberapa wisatawan asing yang berasal dari luar negeri My Bro. Salam My Bro ID.